مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian kita Al-Wajiz fi Aqidat Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaifiyah wudu, bagaimana tata cara wudu dengan mendasarkan kepada dalilnya, kepada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, kepada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, dan kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Dari tiga riwayat ini intinya adalah tata cara wudu, intinya tata cara wudu yang setiap hari kita sudah melakukannya. Jadi alhamdulillah, dengan merujuk kembali kepada landasannya, kepada dasarnya, kepada landasannya, kepada dalilnya, kepada sandarannya, maka kita semakin nyaman, semakin merasa bahwasanya ibadah dalam hal ini wudu yang kita lakukan benar-benar sudah sesuai dengan dalilnya. Sebelum kita melanjutkan, mungkin secara global kita praktekkan secara singkat bagaimana wudu yang telah kita bahas dengan mendasarkan kepada hadis-hadis tersebut. Mohon maaf, kita menggunakan keran, maka kita buka kerannya kecil saja, kericik, nggak boleh banter-banter, karena berarti israf, berlebih-lebihan di dalam bersuci. Itu ditegur, diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setelah keran dibuka, kita membasuh tangan, Bismillah. Bersamaan dengan membasuh tangan dan kita baca Bismillah, hati kita menyadari bahwasanya kita sedang berwudu. Namanya sudah niat. Yang kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya. Setelah itu kita ngambil air untuk madmadah dan istinsyak sekaligus. Berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan memasukkan hidung sekaligus. Sekaligus. Kemudian dari hidung dibuang, dari mulut kumur-kumur dibuang. Yang kedua kalinya juga demikian. Ambil dari keran, masukkan ke mulut sekaligus ke hidung. Dan dari hidung dibuang, kemudian dari mulut setelah berkumur-kumur dibuang. Yang ketiga kalinya juga demikian, sama, ambil kemudian dimasukkan ke mulut sekaligus hidung, dan dari hidung dibuang, dari mulut dibuang. Setelah itu ngambil air, sebaiknya keran ditutup gitu ya. Ngambil air, kan kita mau membasuhkan pada wajah, jadi tidak terbiarkan air mengucur terus. Kita tutup, kita jalankan pada wajah. Satu, keran dibuka. Setelah kita dapat, kita jalankan pada wajah. Dua, kemudian keran dibuka lagi. Ini kalau mampu ya, ditutup biar tidak mengalir terus. Kita ambil, kemudian kita kita basuhkan pada wajah. Setelah itu kita ambil air dari keran, kita jalankan 1, 2 sampai siku 3 kalinya. Mengambil air dari keran untuk yang kiri sama persis, 1, kemudian 2 rata, dan 3
disela-selain di jari jemarinya, di kuku-kukunya sehingga rata. Kemudian kita ambil keran, air di keran, kita buang. Karena akan mengusap kepala, mengusap bukan membasuh. Mengusap tidak perlu dengan genangan air. Kita ambil keran, ya, ditutup, kemudian air diusap-usapkan, dibuang. Diusap-usapkan nanti hilang sendiri atau jatuh sendiri, jadi tidak ada genangan. Dijalan dari depan, min muqaddami ra'si, dijalankan ke belakang, ila qafah, sampai tengkuk, dikembali lagi ke depan, kemudian satu paket dengan telinga. Jari telunjuk masukkan ke dalam dua telinga, ibu jari yang di luar dijalankan. Kemudian membasuh kaki kanan, telapak tangan, telapak kaki kanan maksudnya sampai ke mata kaki 3 kali. Kemudian yang kiri juga demikian, membasuh telapak kaki kiri dari ujung jari jemari sampai ke telapak kaki 3 kali. Selesai. Itu yang sudah kita lakukan selama ini didasarkan pada hadisnya yang menunjukkan demikian. Sekarang kita lanjutkan sunanuhu, sunnah wudu. Al-awwal as-siwaku, bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Kapan bersiwaknya? Bisa sebelum wudu, bisa ketika pas kumur-kumur, bisa setelah wudu. Ada keleluasaan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan sudah kita bahas pada bab Sunanul Fitrah. Tetapi kalau bisa bersiwak ketika bersamaan dengan berkumur-kumur, artinya berbarengan dengan menjalankan wudu, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya kalau bisa. Tetapi seandainya tidak bisa, memang ini perkara yang leluasa, bisa sebelumnya, bisa di tengah-tengah, artinya ketika berkumur-kumur, dan bisa setelah wudu selesai. Dan Nabi bersabda, kalaulah tidak memberatkan umatku, bagaimana kita merasakan tentang menjaga siwak? Susah sekali, susah sekali. Dan disinilah makanya Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku. Kenyataannya berat sekali. Menjaga siwak itu susah, hilang. Kita sudah beli siwak, sampai kita kasih tempat khusus, kita taruh di kantong biar gak jatuh. Ya kemudian ganti baju, ya siwak gak di bawah, lupa. Dan demikian seterusnya, menjaga siwak itu memang susah. Makanya Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Ini menunjukkan dalil tentang sunnahnya bersiwak ketika wudu. Dan kalau memang seseorang sudah bisa mengupayakan terus menerus, pujilah Allah. Pujilah Allah. Karena berbuat dengan amalan yang sangat utama. Di mana Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan. Artinya kan perkara yang sangat ditekankan. Kemudian yang kedua, ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu atau sebelum memulai gerakan yang berikutnya. Kumur-kumur, memasukkan air ke hidung sekaligus dan seterusnya. Sebelum gerakan itu membasuh tangan terlebih dahulu, hukumnya sunnah. Kalau pada zaman dahulu sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, sebelum telapak tangan dimasukkan ke dalam bejana, sebelum telapak tangan dimasukkan ke dalam gayung, maka bejananya, gayungnya dimiringkan terlebih dahulu untuk membasuh tangan 1, dimiringkan lagi, membasuh tangan 2, dimiringkan lagi, membasuh tangan 3 kali. Setelah dibasuh 3 kali, baru untuk mengambil air, langsung tangannya dimasukkan ke dalam gayung. Demikian dalam hadis Utsman bin Affan. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke gayung dibasuh dulu. Dipahami oleh penyusun kitab ini
membasuh tangan 3 kali sebelum gerakan yang berikutnya adalah sunnah. 5 thabata an Utsman radhiyallahu an fi hikayati liwudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wasalaka fi thalathan. Muallif hafizahullah taala mendasarkan poin ini kepada hadis Utsman bin Affan di mana beliau mempraktekannya sebelum dimasukkan ke gayung, ke bejana, dituangin dulu atau dimiringkan dulu 3 kali. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, maka hukumnya adalah sunnah. Al-thalith yang ketiga, al-jam'u bainal madmadah wal istinsyak thalathan bi gharfatin. Kemudian penyusun kitab mengatakan menggabungkan kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung dengan satu cabuk di sini sebenarnya satu cabuk karena waktu pakai bejana tangan dimasukkan ke dalam bejana, setelah keluar dibantu tangan kiri nggak apa-apa. Ambil dari bejana dengan tangan kanan, dibantu dengan tangan kiri, masukkan air ke mulut sekaligus ke hidung. Nah, penyusun kitab mengatakan digabungkannya kumur-kumur dengan hidung, digabungkannya madmadah, memasukkan air ke mulut, atau kumur-kumur dengan masukkan ke hidung istinsak, menggabungkan dengan sekali cabuk, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Jadi bukan dipisah mulut sendiri, hidung sendiri. Yang sunnah dan yang sesuai dengan dalil adalah digabungkan sekaligus dari satu cabukan. 5 fi hadits Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an fi ta'limihi li wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tamadmada wastansyaqa min kafin wahidatin fa ghassala dzalika thalathan. Muallif penyusun kitab mendasarkan kepada hadis Abdullah bin Zaid ketika mengajari manusia bagaimana wudunya Nabi, dia radhiyallahu an mempraktekannya demikian, memasukkan air ke mulut sekaligus ke hidung, cabuk lagi ke mulut ke hidung, cabuk lagi kemudian dimasukkan ke mulut ke hidung. Jadi satu paket, bukan mulut sendiri hidung sendiri. Itu praktek Abdullah bin Zaid dan dia mengatakan, begini saya melihat Nabi berwudu, begini saya melihat Nabi berwudu. Tetapi kemudian kesimpulan yang diambil oleh muallif penyusun kitab itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Bagaimana ijtihad beliau Allah a'lam. Ijtihad beliau bagaimana Allah a'lam sehingga menghukumnya sunnah. Kalau misalnya kita mempraktekkan terlepas dari ijtihad beliau yang menghukumi sunnah, maka ketika kita mempraktekkan dengan sekali cabuk untuk mulut dan hidung sekaligus, bukan sendiri-sendiri, maka sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Zaid, saya melihat Nabi berwudu seperti ini. Maka demikian yang kita lakukan. Karena Abdullah bin Zaid mengatakan, saya melihat Nabi berwudu seperti ini, terlepas yang dikatakan oleh penyusun kitab ini sebagai sunnah. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya, al-mubalaghah fihi ma li ghairi sha'im. Mubalaghah itu berbuat yang maksimal. Ketika kumur-kumur dan ketika istinsyak, berkumur-kumurnya maksimal, kemudian memasukkan hidungnya maksimal. Jadi maksimal, masuknya maksimal, kumur-kumurnya maksimal, memasukkan hidung ke hidungnya maksimal jika tidak puasa. Didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Maksimalkanlah ketika istinsyak. Di sini maksudnya juga madmadah karena gerakannya kan sekaligus. Lakukanlah secara maksimal, baligh, maksimalkanlah, lakukanlah secara maksimal. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau kalian berpuasa. Kalau berpuasa jangan maksimal, khawatirnya nanti masuk. Ya, tetap melakukan berkumur-kumur, madmadah dan memasukkan air ke hidung, istinsak seperti biasa, cuma tidak dimaksimalkan sebagaimana ketika tidak berpuasa. Kemudian yang kelima, sunnah wudu yang berikutnya adalah taqdimul yumna ala yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Li hadithi Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai at-tayammun, mendahului perkara-perkara yang baik dengan dari kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Jadi ketika memakai sandal, memulai memakai dari yang kanan, baru yang kiri. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut, ini kepala ada kanan ada kiri. Terserah model sisirnya gimana, yang jelas mulainya dari kanan. Terserah model sisirnya gimana. Apakah model sisirnya belah tengah atau ke samping kanan, ke samping kiri, intinya memulai dari kanan. Fi tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Wa tuhuri, dan juga di dalam bersuci, terkait dengan bab kita adalah bersuci, dimulai dari kanan. Tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Kaki kanan dulu 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Jadi dimulai dari kanan. Itu ketika wudu. Kemudian termasuk ketika mandi, menghilangkan hadas besar, dimulai dari kanan. Nanti kita dapat babnya tentang mandi. Wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam segala urusan apapun, maksudnya urusan yang baik-baik. Kita mau memberikan sesuatu kepada kawan, tangan kanan. Kita mau mulai membagi makanan, mulai dari kanan. Bukan begini, ini namanya kiri, bukan, tapi mulai dari kanan. Asal ada genangan air, maka itu bisa digunakan untuk membasuh. Nah, ini dalilnya. Nabi disediakan air nggak nyampe 1 mud. Ini 1 mud nih. Jadi kedua telapak tangan digabungkan jadi 1. Air yang ada di antara 2 telapak tangan yang digabung ini namanya 1 mud. Nah, Nabi disediakan air nggak nyampe segini. Ya, mana tangannya orang Arab umumnya gimana ya? Tangannya bukan tangannya orang Arab. Ya, tangannya orang Jawa. Mungkin ada pemberantas tangannya gede misalnya. Nah, sekiranya digabungkan, nah itu namanya 1 mud. Nah, Nabi suatu ketika disediakan gak nyampe segitu. Caranya bagaimana untuk bisa berwudu? Cara dengan ad-dalku, digosok-gosokkan. Jadi ketika berkumur dan masukkan air ke hidung sebisanya, kemudian ketika wajah, mohon maaf ya. Asal ada air menggenang, kemudian pada wajah digosok-gosokkan biar rata begini. Tadi ada genangan air, digosok-gosokkan dengan rata begini. Ini namanya adalku, nggak sampai jatuh airnya. Jadi yang menggenang digosok-gosokkan, dibasuh-basuh biar rata. Demikian juga untuk tangan misalnya. Mohon maaf, ini ada genangan air dikit, ya. Yang penting menggenang, diratakan. Gini, ini namanya adalku. Rata. Nah, dengan begini maka 2/3 mud ya cukup. Sehingga dari sini kita bisa memahami kenapa ada ustadz-ustadz kita yang menjelaskan ketika ditanya oleh orang-orang yang sedang umroh, Ustadz, gimana berwudu, kan susah nih di pelataran Ka'bah tawaf, kemudian kalau batal ke kamar mandinya jauh, apa boleh kita bawa botol yang dispray, disemprot, kemudian kita ratakan? Boleh. Jadi disemprot, diratakan pada wajah, disemprot, diratakan pada tangan, disemprot, kan ada genangan tuh, dirata pada tangan kiri dan seterusnya, rata sebagaimana yang dituntut di dalam berwudu, boleh. Dalilnya adalah adalku. Nabi menggosok-gosokkan sampai rata. Nah, ini bagus sekali maklumat ini diketahui untuk para jamaah yang bepergian, khususnya bepergian yang sangat panjang di pesawat, yang kalau bolak-balik kamar mandi dimarahi sama pramugara-pramugari,
Ya duduk saja di kursi, praktekkan adalku. Apalagi selain mempraktekkan adalku, mempraktekkan masul khufain. Nanti kita berikutnya masul khufain. Jadi kaki yang semestinya dibasuh nggak usah dibasuh, diusap saja. Ya lebih hemat lagi. Ini memang pentingnya ilmu. Jadi tidak terjadi sebagaimana yang kita saksikan di pesawat, orang bolak-balik ke kamar mandi dan akhirnya menggenang sedemikian rupa sampai kemudian diumumkan ini bahaya bagi keselamatan. Tayamum di tempat duduk. Akhirnya diperintahkan tayamum berkali-kali tempat duduk. Jangan ke kamar mandi wudu. Mereka nggak tahu tata cara wudu. Berwudu biasa seakan-akan di tempat wudu di masjid. Kemudian di pesawat semacam itu yang membahayakan. Praktekkan adalku. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, tathlithul ghusl, mentiga-kalikan. Di hadis si Utsman, berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Waqad sahha anu tawaddaa maratan wa marratain. Dan ada riwayat lain yang sahih, beliau berwudu pernah juga dua kali, pernah juga satu kali. Tetapi yang sunnah alias yang utama 3 kali. Wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Itu yang sunnah, itu yang utama. Itu yang sunnah, itu yang utama. Kemudian wa yustahabbu, ini tidak dimasukkan sebagai poin tersendiri. Kalau tadi 7 semestinya kan 8, tetapi tidak dimasukkan sebagai poin tersendiri. Ini tambahan dari poin 7. Muallif penyusun kitab mengatakan wa yustahabbu tikraru masir ra'si ahyanan, disukai mengusap kepala dengan diulang secara jarang-jarang. Ini disukai. Dalil-dalil yang ada mengusap kepala itu sekali. Tapi penyusun kitab mengatakan bahwa mengulangi kepala secara jarang-jarang. Jadi kadang 2 kali, kadang 3 kali, tidak sekedar sekali, itu dianjurkan. Kemudian dia membawakan hadis Utsman, anahu tawaddaa famasaha ra'sahu thalathan wa qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha. Di dalam hadis Utsman, tapi bukan hadis Utsman yang kita bacakan yang lalu, bukan. Jadi penyusun kitab mengambil hadis Utsman dari riwayat yang lain, bahwasanya Utsman mempraktekkan mengusap kepala 3 kali. Kemudian dia mengatakan, saya melihat Nabi berwudu seperti ini, mengusap kepala 3 kali. Sehingga kemudian di sini disebutkan dianjurkan secara jarang-jarang mengusap kepala, diulangi sampai 2 kali, 3 kali. Tetapi saya cek riwayatnya dhaif. Nah sekarang kita kan nggak ngerti ya, karena kita kan bukan ahli hadis. Ini gimana nih? Penyusun kitab mengatakan dianjurkan secara jarang-jarang mengusap kepala 3 kali. Riwayat-riwayat yang ada menunjukkan sekali. Jadi gimana nih? Maka yang menenangkan adalah ini riwayat dipermasalahkan. Maka kita ambil riwayat yang tidak dipermasalahkan. Maka cukup mengusap kepala 3 kali. Tetapi kalau misalnya ada yang secara jarang-jarang atau secara kesempatan tertentu men-3-kalikan, ya berarti mengikuti ijtihadnya muallif penyusun kitab ini. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya tartib. Li'annahu al-ghalib fi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama hakahu man haka wudu'ahu, lakinnahu qad sahha 'anil Miqdam bin Ma'di Yaqrib
annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda'a faghasala kaffi thalathan wa ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala dir'ihi thalathan thumma tamadmada wastansara thalathan thumma masa bi ra'sihi wa ududaihi dan seterusnya. Tartib berurutan menurut muallif penyusun kitab ini hukumnya adalah sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi secara terus menerus melakukan wudhu secara berurutan. Tapi pernah dijumpai di dalam hadis Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu an, Nabi berwudhu setelah membasuh tangan, kemudian membasuh wajah, kemudian mengusap kepala, kemudian beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, baru kemudian kaki. Nah, jika riwayat ini benar, maka berurutan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tidak diselisihi. Berurutan yang dimaksudkan di dalam Al-Quran tidak diselisihi. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi di dalam Al-Quran sudah menyatakan urutan tertib wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, yang dibawakan oleh mu'alif juga urutannya sama persis. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tetapi yang berbeda adalah ketika kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, itu tidak dilakukan ketika di awal membasuh wajah, tetapi dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, baru kumur-kumur dan masuk air ke hidung, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi yang pokok tidak diselisihi, karena memang tidak boleh diubah-ubah wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini nggak boleh diubah-ubah dan wajib. Dan Syekh bin Baz juga menegaskan hukumnya wajib. Kalau tidak demikian ya tidak sah, karena itu nas yang gamblang di dalam Al-Quran berurutan. Nah, penyusun kitab ini mengatakan sunnah bukan mengubah empat ini. Penyusun kitab ini mengatakan bisa berubah urutannya, tapi bukan mengubah empat ini. Yang diubah adalah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu kan yang kita lakukan, dan berdasarkan hadis Utsman bin Affan dilakukan di awal sebelum wajah, karena kumur-kumur dan hidung bagian dari wajah. Tetapi di sini kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Kumur-kumur, kemudian usap kepala dan kaki. Sekali lagi, tidak menyelisih empat tadi yang berurutan. Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, Allahu a'lam. Saya mencoba mengecek tapi belum dapat. Maka yang menenangkan adalah yang Nabi terus-menerus melakukannya. Karena di sini mu'alif juga menyatakan pernah dijumpai oleh Ma'di Yakrib, Nabi melakukannya dengan demikian, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tidak di awal pada wajah, tapi dilakukan setelah tangan. Itu pernah dilakukan. Yang jelas kalau kita misalnya belum bisa memastikan riwayat ini, kita cukup bertaklid kepada mu'alif ini, maka yang menenangkan adalah yang ghalib yang Nabi lakukan, yang selalu Nabi lakukan, bahwasanya berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung adalah di awal ketika wajah. Nah, yang berikutnya apa sunnah wudu? Ad-du'a'u ba'dahu, berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbihu al-wudu
tidaklah seseorang di antara kalian yang berwudu dan dia menyempurnakannya dan dia membaguskannya, summa yaqul, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Setelah berwudu membaca tadi kata Nabi ajarin membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi baca doanya itu. Fadilahnya apa? Dibukakan pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia dipersilakan masuk melalui pintu surga yang 8 ini yang mana saja terserah. Jadi fadilahnya luar biasa. Barangkali selama ini kita sudah melakukan, alhamdulillah selama ini saya melakukan. Setelah wudu pasti berdoa, menghadap kiblat berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata fadilahnya besar sekali. Nabi bersabda, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan pintu surga yang 8, dia memasukinya terserah mana yang ingin dia memasukinya. Zada Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau tadi riwayat Imam Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang hadisnya sahih juga ada tambahannya, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi ada dua variasi. Bisa kita membaca sesuai dengan riwayat Imam Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau kita membaca riwayat Imam At-Tirmidzi, bacaan yang tadi persis tinggal ditambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi tinggal ditambahin saja. Yang baik yang mana? Yang baik kadang ini, kadang ini. Kadang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kadang ini. Kadang yang lainnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa yang baik demikian? Kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Kenapa? Karena berarti mengamalkan seluruh sunnah. Sama seperti kita misalnya doa iftitah. Kadang Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai situ saja ya. Tidak ada ini wajah tidak ada. Itu riwayat yang lain. Kita cut untuk adzan dulu. Insyaallah kita lanjut sebentar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم